Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin mukarramin, kepada para ulama, para ustaz, kepada segenap pengurus yayasan Baitul Muhajirin, segenap pengurus Masjid Baitul Muhajirin, sesepuh, Bapak Dr. Mukir sebagian, hadirin hadirat jamaah subuh di Masjid Cinta Baitul Muhajirin yang mulia Allah. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sungguhnya Rahman dan Rahim Allah lah yang menghadirkan kita bisa melaksanakan subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sejenak itikaf sampai meninggalkan kultum pagi. Mudah-mudahan ini satu amal yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah subuh yang mulia Allah, kita sekarang insya Allah sudah berada di hampir tengah-tengah bulan Sya'ban. Saya mengulang kembali, menyatakan kembali bahwa bulan Sya'ban oleh Rasulullah dikatakan bulan yaghfulun nas, bulan yang dilupakan oleh kebanyakan orang. Kenapa Sya'ban dilupakan oleh kebanyakan orang? Karena bulannya dihimpit oleh dua bulan yang mulia. Sebelum Sya'ban kita tahu bulan Rajab adalah bulan mulia. Dan setelah Sya'ban adalah bulan Ramadan, sangat mulia. Terkesan bulan Sya'ban itu gak ada apa-apanya karena dihimpit oleh penggede-penggede itu. Terkesan Sya'ban itu gak ada nilainya, bulan murahan, bulan rendahan. Tapi ternyata oleh Rasulullah dikatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang tasya'abu fi khairun katsir. Bulan yang di situ bercabang-cabang kebaikan yang cukup banyak. Artinya peluang kebaikan yang harus kita jalankan cukup banyak. Tidak boleh menyerah, tidak boleh melemah semangat ibadah kita. Karena justru di bulan itulah kata Nabi ya Allah a'malal ibad kullaha. Di bulan Sya'ban ini diangkat amal-amal kita semuanya yang sifatnya tahunan. Karena ibadah kita disetor kepada Allah oleh malaikat, ada yang sifatnya mingguan, ada yang tahunan. Yang tahunan amal kita dilaporkan kepada Allah ya di bulan Sya'ban ini. Kira-kira tanggal berapa, hari apa, ini yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Lailatul Qadar, tanggal berapa, hari apa, dirahasiakan Allah. Para ulama hanya memprediksi saja, kira-kira tanggal 27, 29, bulan-bulan ganjil, hari-hari ganjil dan sebagainya. Tapi hakikatnya dirahasiakan Allah supaya kita menghadang semuanya, supaya kita bisa menjemput bola setiap saatnya. Kalau sudah dijelasin tanggal sekian, yang lain kita tidak akan ibadah. Tapi yang jelas di bulan Sya'ban inilah kata Nabi, bulan disetorkan amal ibadah kita yang sifatnya tahunan. Maka di riwayat yang lain baginda Rasul sebulan penuh puasa sunnah di bulan Sya'ban. Beliau berharap supaya pas amal dilaporkan kepada Allah ditutup dengan kebaikan, ditutup dalam kondisi puasa. Puasa kita tahun lalu, umroh kita bulan kemarin, puasa kita sunnah bulan-bulan kemarin, ya di bulan inilah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau istilah orang Jawa ada istilah unggah-unggahan. Terus ini dalam rangka menaikkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah. Ada yang modelnya bersedekah, masak-masak tetangga dikasih dibagi-bagi. Itu berharapan mereka supaya pas dia sedang membagi rezeki kepada sesama, kepada tetangga, Allah catat itulah buku rapor terakhir dalam tahunan ini untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, wa innamal amal bil khawatim.
amalnya yang paling pokok ya di ujungnya itu. Pas tutup bukunya itu kalau bagus, yang lain itu bagus. Karena bagi kita bersama tidak boleh patah semangat. Walaupun Sya'ban terkesan bulan remehan, ternyata tidak juga. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, atani lelatan nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah, atani Jibril lelatan nisfu Sya'ban. Jibril datang kepadaku di nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa qala ya Muhammad, hadhil lailah tuftahu fiha bersama abwabur rahmah. Muhammad, malam ini dibuka pintu-pintu langit dan dibuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi nanya, "Ma hadhil lailah?" Memangnya malam ini malam apa? Ya Jibril. Jibril menjawab, "Hadhil lailah tuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah." Malam ini dibuka 300 pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fakum wasolli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Ayo bangun tidur dan sholatlah sunat kaum Muhammad dan angkat kedua tanganmu, artinya doalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di malam nisfu Sya'ban yang mungkin kira-kira besok malam atau nanti malam, besok malam, nanti malam, malam Jumat. Jibril datang ke Rasulullah agar Rasulullah bangun melaksanakan sholat sunnah, bukan sholat wajib, dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah turunkan 300 rahmat. Kata Jibril, fayaghfirullah li jami'il iman, fayaghfirullah, Allah akan memberikan ampunan kepada semua orang, li jami'in nas illa man la yusyrik billah, dengan syaratan selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu. Seluruh umat Islam di malam nisfu Sya'ban dosanya diampuni Allah kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang belum bertobat maksudnya. Dan dikecualikan ada kelompok-kelompok manusia yang tidak akan diampuni Allah di malam nisfu Sya'ban, illa man kana sahiran, si tukang sihir, tukang santet adalah zaman dulu. Itu dosanya tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Biar orang sakit gimana disantet, biar jualannya nggak laku disantet, dan sebagainya. Kemudian kahinan, tukang ramal, ini dosanya tidak akan diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Peramal, jadi bukan karena mukasyafah mata batinnya tajam, tapi karena memang dia dukun, tukang ramal, tukang tebak. Padahal kata Nabi, kadzdzabal munajjimun walau sodaku, tukang nujum, tukang ramal itu bohong walaupun benar. Kenapa? Karena kalau toh benar adalah kebenaran saja. Kalau tukang ramal zaman dulu memang hebat-hebat sebelum Nabi lahir ya. Tukang ramal sebelum baginda Rasul lahir memang hebat-hebat, jitu ramalannya tepat. Kenapa? Karena dia dapat informasi dari iblis, dari setan. Setan dapat bocoran dari Allah Ta'ala. Dia melihat rahasia ilahi, setan bisa. Sebelum Nabi lahir, dia naik ke langit, mendengarkan informasi dari Allah, nanti akan terjadi begini, si Fulan bin Fulan akan meninggal hari ini, artisnya akan meninggal bulan ini. Tepat sekali. Karena iblis, setan bisa mendengarkan rahasia Allah. Tapi setelah baginda Rasul, kita tahu dalam tafsirnya itu, bintang-bintang bergejolak di langit itu oleh Allah difungsikan menjadi penghalang atau menjadi benteng. Kalau iblis naik ke atas, setan naik ke atas mendengarkan rahasia ilahi, dihantam oleh sinarnya bintang, sehingga tidak berani naik. Akhirnya ramalan, tukang ramal sampai sekarang ini tidak semuanya tepat. Kalau toh tepat, ketepatan saja. Ini tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Al-Musyahinan, orang yang punya sifat dendam, isinya hatinya benci aja sama orang lain, mau buruk mau baik, benci. Ini gak akan diampuni Allah di malam itu. Al-Mudbina Khomrin, peminum minuman keras, ngegek botol kerjaannya, minum bir. Kemudian Al-Musirun ala zina, berzina, di rutinitasnya melakukan perzinaan, gak betah di rumah, suka jajan di luar. Ini di malam nisfu Sya'ban akan diampuni Allah Ta'ala.
Awin namam, tukang adu domba, hidupnya menjadi kompor. Bagaimana dia berantem sama ini, dua kubu bagaimana berantem. Ini gak akan diampuni Allah Ta'ala. Namam, tukang adu domba. Au aqal waliden, orang yang berani sama kedua orang tuanya, ini juga tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban dosanya. Tapi kata Nabi, hatta yatruku wa yatubu, sehingga mereka semuanya itu mau meninggalkan perbuatan buruk itu, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah akhirnya keluar rumah, masuk ke masjid, kalau dalam riwayat hadisnya ya, kemudian sholat di masjid, kemudian berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Akhirnya para ulama salaf, para ulama melaksanakan di malam Sya'ban itu, menghidupkan rumah Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Ada yang habis maghrib membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama dengan niat supaya atau meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan panjang umur yang berkah. Yang kedua, Yasin kedua, memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan rezeki yang halal atau al-ghina billah, rezeki yang halal yang atau kekayaan rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa diberikan atau dihindarkan dari berbagai macam musibah dan bala. Sebenarnya baca apa saja boleh-boleh saja, baca surah Al-Waqiah, Tabarok, akurat 30 juz jauh lebih bagus. Tapi yang jarang para ulama habis maghrib baca Yasin 3 kali memohon Allah SWT. Karena kata Nabi, Yasin 5 quri'atlah. Yasin itu tidak identik dengan kematian, tidak. Itu baca Yasin memang ada yang meninggal, tidak juga. Kata Nabi, Yasin itu fungsinya sesuai niat yang membaca. Saya mau bikin rumah baru atau menempati rumah baru, baca Yasin bagus. Anak saya mau nikahan, baca Yasin bagus. Saya akan bersyukur pada Allah, bersyukur baca Yasin bagus. Sesuai niat yang membaca. Seperti air Zam-Zam, komentar Rasulullah, ma'u Zam-Zam balaghani anna ma' Zam-Zam 5 syurbalah. Jibril menyampaikan informasi kepadaku bahwa air Zam-Zam itu fungsinya, gunanya sesuai dengan niat yang meminumnya. Niat jadi obat, niat menghilangkan haus dahaga, hilang haus dan dahaga, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu, marilah momen-momen dalam Islam ini kita ikuti para ulama kita jalankan dalam rangka tentunya taqarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dan senantiasa dalam hidup kita Allah akan senantiasa berikan kepada kita, keluarga kita, dan harapan besar kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan semata-mata optimalisasi ibadah kepada amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.